Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan kebaikan dan melaksanakan ketaatan, sehingga sampai pada malam ini kita kembali hadir di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga dengan hadirnya kita kembali di dalam majelis ini, Allah berikan kemudahan, kebaikan dan keberkahan terlebih dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah hindarkan dari kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji surat Al-Haqqah sampai dengan ayat yang ke-30. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pada ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-40. Baik, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal jahima salluh. Tsummal jahima salluh. Baik, diawali dengan huruf ta. Huruf ta keluar dari makhraj ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, tipis sifatnya. Ada nafas yang menyertainya ketika mengucapkannya. Se, si, su, nafas yang mengalir sangat tipis. Beda dengan huruf si, se, si, ringan, lancar. Namun sa agak serat, anginnya lebih tipis. Se, si, su. Kemudian kita tahan pada huruf mim yang bertasydid. Tidak terburu, kita tahan terlebih dahulu sehingga keluar bunyi dengung. Dengung yang nyaman di rongga hidung atau al-khayshum. Tsummal jahima shad. Berikutnya huruf lam bertasydid, kita tekan membacanya. Lalu kita tutup dengan huruf ha. Setelah kita panjangkan lu, ditutup dengan huruf ha. Jadi jangan sampai huruf ha-nya ini hilang, harus terasa sifat pada huruf ha-nya. Lu, ha, hi, hu, bah, tidak sekedar sallu, tidak terasa huruf ha-nya. Baik, sekali lagi bersama. Tsummal jahima salluh. Baik. Tsumma fi silsilatin ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
tasydid kita tahan sampai berdengung. Tsumma fi silsilatin ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf dzal. Maka di sini kita samarkan kasrah tanwin pada huruf dzal dengan berdengung. Tidak seluruhnya kita baca tin, tapi tin kasrah tanwin disamarkan pada huruf dzal. Ketika proses menyamarkan antara tanwin dengan dzal ada bunyi dengung. Silsilatin sudah bersiap pada makhraj huruf dzal. Silsilatin dzal ra sukun yang sebelumnya ada baris atas atau ada fathah, maka ra-nya dibaca tafkhim. Ada getaran pada huruf ra tapi getarannya tebal. Silsilatin dzal bukan sekedar dzal tapi dzal, suaranya terangkat. Dzal'auha sab'u jadi dalam mengucapkan ain dan au lunak saja, tidak kaku sebagaimana hamzah. Dzal'uha bukan uha tetapi au. Dzal'auha berikutnya ada huruf ba sukun. Jangan lupa kita menemui sifat qalqalahnya, kita pantulkan dengan pantulan yang ringan saja. Dzal'auha sab'una dzira'an bertemu lagi dengan hukum ikhfa. Dzira'an fathah tanwin bertemu dengan huruf fa. Jadi dalam mengucapkan tanwin tidak sepenuhnya dzira'an, tapi kita samarkan pada huruf yang ada di depannya, yaitu huruf fa. Dzira'an langsung masuk pada makhraj huruf fa. Ujung gigi kita tempelkan pada bibir bawah, tepatnya bibir bawah bagian tengah. Dzira'an fasluh. Baik, sekali lagi. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluh. Sama dengan ayat yang sebelumnya ditutup dengan huruf ha. Jadi harus terasa sifat huruf ha pada akhir ayat. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Nun tasydid sama halnya seperti mim yang bertasydid. Jadi mim tasydid ataupun nun tasydid sama-sama dibaca gunnah. Gunnah musyaddadah, ditahan sampai berdengung. Innahu kana la pada hamzah sukun, maka sifatnya syiddah, maka suaranya harus tertahan. Tidak ada bunyi suara lagi yang berjalan atau mengalir. Beda halnya dengan huruf ain yang sukun. La yu'a masih ada suara yang mengalir, namun hamzah sifatnya syiddah, jadi suaranya harus tertahan. La yu'minu billahil azim. Bukan sekedar adri, tetapi lunak saja mengucapkan huruf ain. Billahil azim. Setelah huruf ain, di sini yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan huruf mo
wa ini adalah huruf isti'la yang ketika mengucapkannya lidah bagian belakang ini terangkat ke langit, maka huruf wa bunyinya selalu tebal. Beda halnya ketika kita mengucapkan huruf dzal yang sifatnya istifal, lidahnya tetap di bawah. La, ri, lu, adi, ringan saja. Namun beda dengan huruf wa yang sedikit berat mengucapkannya dan lebih tebal bunyinya. Lidah bagian belakang terangkat. Allah, Allah, billahil azim, azim. Nah, beda dengan adi ringan. Kalau wa tebal, azim. Makhrajnya sama sebagaimana huruf dzal. Ujung lidah bertemu ujung gigi sari atas. Namun wa sifatnya istilah terangkat pangkal lidah ke langit-langit. Awi bukan adi tetapi awi. Sekali lagi. Sehingga huruf waw ini yang keluar bunyinya tipis, karena huruf waw huruf termasuk golongan huruf tipis, bukan golongan huruf yang tebal. Kalau bibirnya anteng dalam mengucapkan waw, maka suara yang keluar pada huruf waw menjadi tebal. Maka dihimpun terlebih dahulu, maka bunyi huruf waw menjadi ringan atau tipis. Berikutnya huruf wa bertasydid, kita tekan saja membacanya. Namun di sini huruf wa memiliki sifat istiqalah, yaitu memanjangnya makhraj atau memanjangnya bunyi huruf tersebut ketika diucapkannya. Jadi tidak langsung wala yahuddu, tetapi memanjang yahuddu. Jadi melekat. Jadi makhrajnya tepi lidah kita tempelkan pada gigi geraham atas, nempel. Lalu keluar di sini bunyi hurufnya memanjang. Bo, wi, bu, bel, bo, il, wi, bu. Seperti sebagaimana surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim ini ada bunyi yang memanjang. Ini loh yang disebut istitolah. Jadi tidak langsung tidak, tetapi memanjang istitolah. Sebagaimana pada ayat ini. Yahuddu. Baik, sekali lagi. Jadi mengucapkan
sesuai dengan makhrajnya, yaitu aswal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya besar, tidak diucapkan dengan ngambang lawul yawma hauna. Sampaikan pada makhrajnya, tenggorokan paling bawah, ha hi hu ha huna hamim. Ya, beda dengan mengucapkan huruf ha pada lafaz hamim ha. Ya, terasa nafas yang mengalir, lebih ringan daripada huruf ha. Ha huna hamim. Sekali lagi, falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghismin. Lam tasydid kita nampak illa ditekan, bukan illa. Illa min ghi jadi huruf ini sifatnya istilah. Jadi termasuk golongan huruf-huruf yang tebal bunyinya. Lembut namun tebal, bukan diucapkan sebagaimana huruf G. Lembut. Ketika kasrah illa min ghismin. Sekali lagi, wala ta'amun illa min ghismin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ada hamzah lagi yang bersukun, maka sifatnya syiddah. Suaranya harus tertahan, tidak ada lagi suara yang berjalan tidak berhenti, tertahan aliran suara, sifatnya syiddah. La ya'kuluhu, pada coret panjang kita panjangkan 2 ayun atau 2 alif atau 4 harokat. Di sini ada mad silah qawidah. Kuluhu illal huruf kha tebal bunyinya, sifatnya istilah, terangkat bunyinya ke langit-langit. Jadi ada suara yang ngorok tapi tetap lembut, tidak perlu ditekan. Tidak, halus saja. Illal khati'un. Huruf kha sifatnya syiddah dan itbaq melekat jadi tidak diucapkan dengan lemah atau ada nafas yang menyertainya, bukan bukan, tidak ada nafas yang menyertainya. Innal khati'un. Sekali lagi, la ya'kuluhu illal khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun.
ada nafas yang mengalir ketika mengucapkannya. Fa fi fu. Fala. Berikutnya lam kita panjangkan 2 alif atau 2 kali ayun atau 4 harokat. Fala huruf qaf sukun kita pantulkan dengan pantulan yang ringan saja. Namun maaf, di sini huruf qaf adalah huruf istilah yang bunyinya tebal. Jadi ketika sukun memantul maka pantulannya bunyinya juga tebal. Bukan bukan ke bawah pantulannya, namun ke atas. Fala uqsimu bima tubsirun. Beda halnya dengan huruf ba yang tipis pengucapannya atau suaranya, maka ketika disebut keluar bunyi pantulan atau qalqalah, pantulan yang ringan. Tube karena berasal dari huruf yang tipis, maka pantulannya pun tipis. Tube beda dengan ko. Bima tubsirun. Betul, swat kasrah sli. Sedikit kita bedakan ketika mengucapkan swat kasrah dengan sin kasrah. Kalau sin yang tipis ringan saja. Namun swat sifatnya istilah diiringi dengan pangkal lidah yang terangkat ketika mengucapkannya, maka sedikit beda ketika kasrah. Sli bukan si. Bima tubsirun. Sekali lagi. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Setelah itu ada waw sukun laqau, lalu dihimpun bibirnya laqau sehingga benar-benar bunyinya, tidak laqau. Innahu laqawlu rasulin. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf kaf, ada ikhfa. Di sini kita dengungkan dengan dengung yang ringan, seolah-olah ada bunyi Rasul